Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar dan memulai sesuatu, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran kelima, yaitu Rasul Allah idolaku, yang mana sub pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak ibu juga bisa memperhatikan dan membaca di buku pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran 5 mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah bertanya jawab, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, setelah mendengarkan guru dan menyaksikan video, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, setelah pembiasaan dan praktik, siswa menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, setelah mendengarkan guru, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun keistimewaan dan kebesaran yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang pertama, menguasai bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menurut perintahnya. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai kehendaknya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian bersama kaumnya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman dan kaumnya melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Saat melalui lembah semut, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarang, agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya." Kemudian, Nabi Sulaiman tersebut tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh seluruh kaumnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Dalam surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nah, disinilah cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada ya di dalam surat An-Naml ayat ke-18. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman.
Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung Hud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu yang cantik bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Naml ayat 30-31, yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini dalam surat An-Naml, surat ke-27, ayat 30-31. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman mengharapkan hadiah. Kemudian Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, namun ditolak oleh Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Karena hadiahnya ditolak, Ratu Balqis penasaran, ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung Hud bahwa Ratu Balqis akan datang. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah, dan singgasana Ratu Balqis dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya tunduk kepada Nabi Sulaiman dan bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, itulah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman ada beberapa hal yang dapat kita teladani, yaitu yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Selanjutnya, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Yang ketiga, bersikap baik kepada setiap makhluk Allah. Dan yang terakhir adalah berani dalam menegakkan kebenaran dan rendah hati. Baiklah anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.